Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari pada kesempatan ini kita berdoa sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, Bapa kami yang baik. Engkau begitu mengasihi kami sehingga pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan lagi ya Tuhan untuk beribadah kepadamu. Ini adalah sebuah momen, sebuah waktu di mana tidak bisa kami dapatkan kedua kali walaupun dengan jam yang sama di minggu yang berbeda. Dan kami percaya setiap kali kami beribadah, Tuhan Engkau menyertai bahkan memberkati kami melalui setiap unsur-unsur dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Dan pada kesempatan ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar bukan hanya sekedar kami membaca, tetapi kami juga mau merenungkan dan kami mau membiarkan firman-Mu kembali menjamah hidup kami untuk kami diubahkan semakin serupa dengan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah seruan hati kami. Mohon hikmat dari Engkau ya Roh Kudus menolong membimbing kami. Inilah seruan hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah jemaat yang dikasihi oleh Kristus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan bersama sebuah tema tentang kudus tanpa berdosa. Mungkinkah? Nah, jadi sebuah tema sekaligus sebuah pertanyaan yang akan kita sama-sama simak, sama-sama kita renungkan lebih dalam. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudari ini adalah bicara tentang kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah mari kita mendasari perenungan kita dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Ya, satu ayat yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Nah jika Bapak Ibu Saudara-saudari sudah menemukannya, saya mengajak kita untuk membacakannya bersama-sama. Ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Mari kita bacakan bagian ini bersama-sama. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya demikian pembacaan firman Tuhan. Nah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika ada satu percakapan di antara dua sejoli setelah menikah. Maka kemudian sang cowok itu berkata, akhirnya, finally, aku sudah menunggu sejak lama saat ini tiba. Lalu pihak yang perempuan berkata, apakah kau rela kalau aku pergi? Maka sang pria berkata, tentu saja tidak. Jangan pernah engkau berpikiran seperti itu. Apakah kamu mencintaiku? Tentu selamanya akan tetap begitu. Apakah kau pernah selingkuh? Oh tidak, aku tak akan pernah melakukan hal buruk itu. Maukah kau menciumku? Ya, wah sayangku. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bukankah satu percakapan yang sangat-sangat indah bukan ya di antara dua insan yang disatukan di dalam Tuhan. Dan itu adalah sebuah pernikahan. Nah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pernikahan itu ada dan ditetapkan oleh Tuhan bukan hanya sekedar bicara soal happiness, bukan? Ya, jadi bukan hanya bicara soal senang, suka, tetapi bicara juga mengenai apa? Mengenai pengudusan, di mana dua orang yang berbeda latar belakangnya disatukan di dalam satu rumah. Dan kemudian dipertemukan untuk apa? Untuk saling membentuk satu dengan yang lain di dalam kelebihan dan kelemahannya. Supaya masing-masing pihak, masing-masing orang menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi memang kita sadari pernikahan itu bukan cuma sekedar masalah cinta, tapi juga bicara masalah pengudusan. Semakin dibentuk, semakin serupa dengan Kristus. Nah tentunya di dalam membentuk
rumah tangga atau keluarga pasti ada tantangan-tantangannya. Dan itu dipakai oleh Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi untuk kita semakin diuji dan dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Nah, kalau kita Bapak Ibu Saudara-saudari balik urutannya dalam percakapan ini, apa yang terjadi? Coba kita sama-sama cermati sejenak. Pertama-tama seperti ini, sang perempuan berkata, sayangku. Cowok berkata, iya, maukah kau menciumku? Tidak, aku takkan pernah melakukan hal buruk itu. Apakah kau pernah selingkuh? Oh tentu, selamanya akan tetap begitu. Apakah kamu mencintaiku? Oh tentu saja tidak, jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Apakah kau rela kalau aku pergi? Akhirnya, finally, aku sudah menunggu sejak lama saat ini tiba. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku, bagaimana sesuatu yang begitu romantis, penuh cinta kasih, tiba-tiba bisa berubah 180 derajat seperti itu. Karena mungkin ada sakit hati, ada hal-hal yang tidak diselesaikan di dalam rumah tangga. Dan itu terus dipendam, dan suatu ketika akhirnya membuahkan satu kepahitan, dendam, sakit hati dan sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kita percaya bahwa Tuhan mau kita mengatasi setiap tantangan dalam pernikahan itu. Bukan lari, bukan menyangkali, bahkan menghindari dari pasangan kita. Tapi Tuhan mau kita menghadapi itu semua sebagai proses yang dikatakan pengudusan sebagai orang percaya. Nah jemaat yang dikasihi oleh Kristus, kita tahu bahwa yang namanya kalau kita punya anak, kita rindu bukan? Kalau sudah lahir, anak itu menjadi bertumbuh, menjadi besar. Kita tidak mungkin mau anak kita itu cuma begitu-begitu saja. Yang penting imut-imut, gemesin terus ya. Kalau terus begitu, waduh ngeri bener ya. Kenapa? Karena jadi bayi dewasa, bukan bayi yang imut-imut lagi. Nah Tuhan tentu saja tidak mau dan kita pun juga tidak mau. Maka demikian pula kita sebagai orang Kristen, kita sadar benar bahwa ketika kita sudah dilahir barukan di dalam kuasa Allah, di dalam pertolongan Roh Kudus, maka kita Bapak Ibu Saudara-saudari mau untuk bertumbuh dengan sehat secara rohani. Nah itulah yang kita alami bukan sebagai orang Kristen ketika kita menerima keselamatan dan kita menjadi orang-orang yang sudah lahir baru dan kita menjadi anak-anak Allah. Kita bukan hanya dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus, kita bukan hanya sekedar diangkat menjadi anak-anaknya di dalam Kristus Yesus, tetapi kita juga bertumbuh semakin serupa dengan Dia. Dan itulah sekali lagi saya katakan sebagai pengudusan. Nah kata kudus Bapak Ibu Saudara-saudariku itu ternyata sangat menarik kalau kita coba telusuri. Dan itu mengingatkan saya pada satu nama yang tidak asing di GKI. Apa itu? Paduan suara sanctus. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari paduan suara sanctus. Sanctus itu sendiri sebenarnya adalah bahasa Latin yang artinya kudus. Jadi orang-orang yang ikut paduan suara sanctus itu pasti orang kudus Bapak Ibu sekalian ya. Nah itu karena apa? Karena mereka menyanyi dengan nama paduan suara sanctus. Nah itu bahasa Latin. Nah tapi dalam perjanjian lama ada satu kata yang sering kali dipakai untuk bicara soal kudus yaitu kados Bapak Ibu Saudara-saudari. Apa maksudnya kados? Kados itu maksudnya adalah memisahkan sesuatu atau seseorang dari lingkungan biasanya. Nah dalam konteks perjanjian lama umat Israel itu dipisahkan dari dunia, maksudnya disendirikan oleh Allah untuk tidak ikut seperti orang-orang atau bangsa-bangsa yang belum percaya kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan dan melayaninya. Dan menghindari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu kados Bapak Ibu Saudara-saudariku. Nah bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian baru ada satu kata yang dipakai untuk menjelaskan tentang kudus. Yaitu yang namanya adalah hagios. Gampang hafalnya ya. Kados sama hagios. Nah hagios itu apa jemaat Tuhan? Hagios itu adalah pemisahan umat Allah dari perbuatan-perbuatan berdosa dari dunia. Jadi kita dipisahkan, disendirikan. Jadi hidupnya tidak sama, tidak serupa dengan dunia. Dan juga pengudusan bagi pelayanan bagi Allah. Jadi kita melihat inilah pengertian secara harafiah
dari dua kata yang dipakai dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah kalau begitu, apa sebenarnya arti kudus di dalam Alkitab? Arti kudus dalam Alkitab itu ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan hanya maksudnya adalah tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk tertentu. Oh, saya tidak melakukan perbuatan buruk, itu artinya kudus. Bukan cuma itu. Atau melakukan hal-hal tertentu dengan benar, itu kudus. Bukan cuma itu. Jadi apa? Jadi pengudusan atau kudus itu bicara mengenai apa? Secara rohani dipisahkan dari segala sesuatu yang berdosa dan didedikasikan sepenuhnya kepada Allah. Itulah kita jemaat Tuhan. Kita secara rohani dipisahkan dari segala sesuatu yang berdosa dan didedikasikan, ya, dipersembahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau itu arti kata kudus, begitu indah, begitu luar biasa itu. Maka kita bisa paham yang namanya pengudusan, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu adalah sesuatu yang dikatakan proses. Proses dikuduskan, dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Ya, proses dikuduskan supaya semakin serupa dengan Kristus. Nah, saya coba pinjam satu pemikiran dari seorang teolog ini. Ini penting kita sama-sama coba belajar. Ada seorang teolog yang namanya Wayne Grudem. Dia berkata bahwa yang namanya pengudusan adalah, mari kita baca bersama-sama bahasa Indonesianya. 2, 3. Pekerjaan progresif Tuhan dan manusia yang membuat kita semakin bebas dari dosa dan seperti Kristus dalam hidup kita. Wow, satu pekerjaan progresif artinya apa? Semakin hari semakin improve, semakin maju. Yang dikerjakan oleh Tuhan dan juga kita manusia sehingga membuat kita semakin bebas dari dosa dan seperti Kristus dalam hidup kita. Christ likeness, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, dari dua pengertian ini, maka kita bisa paham, oh ternyata yang namanya pengudusan itu adalah karya Allah yang sifatnya progresif, terus menerus. Dan ini bukan soal instan, karena banyak di dunia ini instan, termasuk cinta instan pun ada, Bapak Ibu Saudara-saudara, pacar instan pun ada. Tapi yang namanya proses pengudusan itu tidak pernah instan alias seumur hidup di dalam kehidupan kita. Beda dengan yang namanya lahir baru, beda dengan yang namanya pembenaran, itu sekejap, satu kali terjadi dan itu berlaku seumur hidup. Dan tidak terus menerus Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah kalau memang Bapak Ibu Saudara-saudariku kita sadar bahwa pengudusan itu bukan hanya karya Allah, tapi kita juga mengambil bagian di dalamnya. Maka kita sadar Bapak Ibu Saudara-saudariku, bukan berarti oh kalau begitu manusia punya kuasa, punya power. Dia bisa ubah dirinya semakin serupa dengan Kristus karena punya bagian di dalamnya. Tidak jemaat Tuhan. Maksudnya adalah ketika kita mengambil bagian di dalamnya, artinya Tuhan bekerja melalui kita, membentuk kita. Artinya ada anugerah, ada kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita. Nah, untuk kita semakin lebih jelas sedikit tentang yang namanya pembenaran dan pengudusan, izinkan saya untuk mencoba mengajak kita melihat secara cepat saja. Apa itu pembenaran, apa itu pengudusan. Dan dari sini kita bisa melihat pembenaran itu adalah bicara soal legal. Satu posisi yang memang formal secara hukum, yaitu kita dibenarkan. Pengudusan itu artinya kondisi internal dari dalam diri kita yang dikerjakan oleh Allah melalui Roh Kudus. Pembenaran sekali seumur hidup, ya. Tetapi pengudusan berlanjut seumur hidup. Terus menerus ketika kita jadi orang percaya, disitulah awal dan nantinya kapan mati, waktu kita sudah meninggal itulah akhirnya. Di mana nantinya kita akan bertemu dengan Bapa di sorga. Lalu pembenaran hanya karya Allah saja. Pengudusan ada orang percaya di situ bekerja sama dengan Allah. Lalu pembenaran itu sempurna di dalam kehidupan. Tidak perlu ada penambahan yang satu dengan yang lain untuk kita dibenarkan. Kenapa? Cuma karya Kristus. Hanya Yesus Kristus
dan karyanya yang bisa membenarkan kita, yang kita terima dengan iman di dalam Dia. Tetapi pengudusan ini menarik Bapak Ibu sekalian, tidak sempurna dalam kehidupan kita di dunia. Artinya selama kita hidup di dalam dunia ini, maka pengudusan itu terus terjadi secara progresif. Ya, bukan berarti nanti usia kapan nanti sudah sempurna, enggak. Artinya seumur hidup kita mau usia berapapun Bapak Ibu Saudara-saudari, terus terjadi dan tidak sempurna. Dan yang terakhir, pembenaran itu adalah sama untuk semua orang percaya. Artinya ketika anugerah itu diberikan kepada setiap kita manusia jemaat Tuhan, siapapun, mau anak kecil hingga orang dewasa, itu sama-sama dibenarkan, itu sama. Tetapi yang namanya pengudusan ada perbedaan tingkat. Maksudnya ada orang-orang yang lebih memang bertumbuh. Ya, ada perubahan yang nyata, perubahan yang jelas, perubahannya semakin progresif. Tapi ada orang Kristen yang mungkin stuck. Ada orang-orang Kristen yang lebih lambat bertumbuhnya di dalam perubahan pola pikir, di dalam perubahan hatinya, karakternya, dan sebagainya. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, itulah pengudusan dan pembenaran. Nah, yang mau kita sama-sama coba renungkan lebih lanjut ini adalah istilah tidak sempurna itu jemaat Tuhan. Tidak sempurna. Kalau pengudusan tidak sempurna dalam kehidupan orang percaya, berarti apakah karya Tuhan itu memang tidak sempurna dalam kehidupan kita? Lalu kemudian apakah kalau seperti itu, apakah kita bisa menyebut begini? Kita orang yang dikuduskan, tapi kita juga adalah orang yang bisa berbuat dosa. Gimana ya? Satu sisi dikuduskan, kudus orangnya. Tapi satu sisi masih bisa berdosa. Jadi kita ini orang kudus atau bukan sebenarnya? Memang bukan kelahiran kudus. Tapi maksudnya adalah kita ini orang kudus. Memang dikuduskan oleh Tuhan. Tapi kok kita masih bisa berdosa ya? Nah itu jadi satu masalah di sini. Nah sehingga ketika saya coba bergaul dengan anak-anak muda, walaupun saya sudah tidak muda, walaupun masih muda sebenarnya, tapi tidak muda seperti anak-anak muda yang pada saat ini. Saya kadang-kadang bertanya di dalam kelas katekisasi, atau dalam percakapan-percakapan personal, kamu percaya enggak kalau kamu nanti meninggal, kamu pasti masuk surga? Maka kemudian kebanyakan dari mereka berkata, tidak yakin masuk surga. Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena saya masih bisa berdosa. Masa Tuhan bisa terima saya yang berdosa? Jadi tidak yakin. Gara-gara apa? Masih bisa berdosa. Saya tidak layak. Ya betul, siapa yang bisa buat kita layak? Tidak ada. Tapi dari pertanyaan dan jawaban inilah saya menemukan konsep keselamatannya ini masih belum lengkap. Konsep keselamatan sebagai orang Kristen itu masih ada yang tidak jelas. Sehingga ragu apakah diselamatkan atau tidak sebagai orang-orang percaya. Nah jemaat yang dikasih oleh Tuhan, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 yang baru saja kita baca tadi, itu sebenarnya adalah doa dari Paulus untuk jemaat Tesalonika supaya bisa bisa dikabulkan. Nah di dalam doa ini ada dua bagian. Yang pertama kita lihat, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Nah maksudnya apa dari bagian pertama dari doa ini? Itu adalah sebuah permohonan supaya Allah melakukan pengudusan total, keseluruhan untuk jemaat Tesalonika. Nah kata keseluruhan atau seluruhnya itu ternyata kalau kita selidiki dari kata holoteleis. Holo, itu dua kata. Jadi kata itu diambil dari turunan kata telos. Telos itu apa? Bukan tela atau apa, tetapi telos itu adalah bicara tujuan atau sasaran. Artinya apa? Artinya ketika Paulus berdoa seperti itu, dia punya satu tujuan begini. Supaya jemaat Tesalonika itu bisa semakin serupa dengan Kristus Yesus dan dibebaskan dari dosa untuk selama-lamanya. Dari pengudusan seperti ini biasanya disebut dengan pengudusan yang komplit atau pengudusan yang namanya ultimat. Nah kalau memang seperti itu maka kita bisa paham begini Bapak Ibu Saudara-saudari. Dari bagian pertama dari doa Paulus ini adalah kita bisa menemukan kenapa dikatakan pengudusan yang ultimat, pengudusan yang komplit.
Karena dari kata kerjanya di situ, menguduskan. Kata menguduskan di situ dipakai kata tensis atau bentuk waktu auris. Auris itu apa sih sebenarnya? Auris itu adalah satu bentuk waktu di mana sekali terjadi, tapi terjadinya sekali dan kemudian dampaknya untuk seterusnya atau berlaku seterusnya di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, dari perkataan ini berarti satu kali kudus, lalu untuk seterusnya. Enggak, bukan terus menerus dikuduskan, bukan. Tetapi sekali dikuduskan, yes, lengkap, full, komplit adanya. Dan kemudian dari bagian kedua dari doanya Paulus, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara. Sama juga kata kerjanya adalah tensisnya adalah auris, Bapak Ibu sekalian. Artinya sekali terpelihara untuk selama-lamanya, bukan terus menerus dipelihara. Enggak, beda Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita melihat di sini, dari bagian inilah kita bisa paham. Ini adalah namanya pengudusan yang ultimat. Nah, dari bagian kedua dari doa Paulus ini, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu, ini ternyata Bapak Ibu sekalian paralel dengan yang namanya 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kata menguatkan di situ sama juga tensisnya, yaitu auris, sekali terjadi untuk seterusnya. Jadi bukan dikuatkan terus menerus, menguatkan terus menerus, tapi sekali dikuatkan, udah begitu. Dampaknya untuk terus menerus seperti itu. Nah, kalau begitu Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, disinilah kita paham. Kita paham. Ini pengudusan yang seperti apa yang dimaksud? Sekali lagi, ini adalah pengudusan yang komplit. Pengudusan yang komplit kapan terjadinya? Pada saat kedatangan Yesus Tuhan kita yang kedua kali. Ya, perhatikan. Pengudusan yang komplit itu terjadi ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Itu disounding terus di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13, 5 ayat 23. Nah, tetapi di dalam kelompok kekristenan sometimes dan memang ada kelompok orang yang mengatakan bahwa pengudusan ini adalah pengudusan ultimat, bukan terjadi pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bukan. Tapi waktu kita hidup di dalam dunia ini bisa terjadi. Bisa terjadi. Apa buktinya? Apa dasarnya mereka memahami seperti itu? Mereka memahami bahwa di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, ayat ini bicara tentang apa? Tadi tensisnya auris, dan itu berlaku pada zaman ini. Maksudnya pada saat hidup di dunia. Nah, jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini ada misinterpretasi atau penafsiran yang keliru dari bagian ini. Dan biasanya orang-orang ini disebut sebagai kelompok apa? Kelompok perfeksionisme. Dari kata perfect itu sempurna. Nah, jadi apa yang mereka pahami di sini Bapak Ibu Saudara-saudari? Kekudusan yang ultimat atau sempurna dapat dicapai oleh setiap orang Kristen di dalam kehidupan di dunia ini dan dapat membebaskan orang-orang percaya dari keinginan untuk berbuat dosa. Perhatikan perkataan di dunia, waktu hidup di dunia. Bagaimana bisa berkembang? Ada pemikiran dari John Wesley, kita tahu gerakan metodis di situ, sampai permulaan gerakan Pentakosta kira-kira pada awal tahun 1900-an begitu, awal abad 20. Dan di situ ada yang namanya pemikiran seperti pencapaian dari pengudusan yang sempurna itu dilihat sebagai pekerjaan kedua dari anugerah yang terjadi secara instan Bapak Ibu sekalian. Secara instan. Maksudnya apa maksudnya? Artinya apa? Ada pekerjaan pertama. Pekerjaan pertama itu apa? Lahir baru, pembenaran. Tapi pekerjaan yang kedua adalah pengudusan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, dari bagian inilah kita bisa paham bahwa yang namanya perfeksionisme, mereka percaya bahwa inilah pengudusan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yaitu pengudusan yang komplit, pengudusan yang tidak perlu menunggu sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita bisa punya
pengudusan atau menjalani pengudusan seperti itu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setujukah kita dengan pendapat seperti ini? Nah, dalam perkembangan zaman, akhirnya ajaran ini berkembang seperti ini. Saya mengajak kita berpikir yang berikutnya. Pengudusan yang menyeluruh dikatakan sebagai suatu pengalaman yang berbeda atau berkat kedua. Jadi berkat yang pertama apa itu? Berkat yang pertama adalah kelahiran baru atau juga pembenaran. Tapi yang namanya pengudusan itu berkat yang kedua. Kenapa mereka punya konsep seperti itu? Karena mereka punya satu pemahaman. Ketika orang dibenarkan ya di dalam karya Yesus Kristus yang diterima dengan iman, tidak otomatis membuat orang yang dibenarkan itu dikuduskan oleh Tuhan. Sekali lagi saya ulangi. Orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus, dia tidak otomatis langsung dia dikuduskan di dalam Kristus. Jadi itu adalah dua hal yang terpisah, jemaat Tuhan. Nah, karena itulah maka kita bisa melihat setelah berkat yang kedua, orang percaya menjadi semakin menang atas keinginan untuk berdosa. Bahkan dia mampu menghindari dosa yang disengaja atas hukum Taurat yang diketahui. Jadi dosa bagi kelompok ini adalah hukum Taurat atau hukum Allah yang diketahui. Implikasinya adalah kalau ada hukum Allah yang tidak diketahui, tidak sengaja buat, itu bisa disebut apa? Dosa? Tidak. Sekali lagi saya ulang. Bagi mereka namanya dosa adalah melanggar hukum Allah yang mereka tahu. Tapi kalau mereka tidak tahu hukum Allah ini atau secara tidak sengaja melakukan ini, maka bisa dikatakan ini adalah bukan dosa. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari pemahaman kelompok inilah kita bisa sungguh-sungguh mengerti ini adalah satu pemahaman yang keliru. Karena kita tahu yang namanya hidup di dalam dunia sebagai orang Kristen, pengudusan yang kita jalani itu tidak pernah komplit, Bapak Ibu Saudara-saudari. Martin Luther, seorang reformator gereja, pernah berkata bahwa manusia itu di dalam dunia ini mengalami regenerasi atau lahir baru, tetapi pada saat yang sama ya, dia juga adalah orang berdosa. Jadi kita ini memang dibenarkan, yes, kita lahir baru ya, tapi di saat yang sama kita adalah orang berdosa. Nah, jadi orang percaya dibenarkan dalam pandangan Allah karena karya Kristus. Allah memperhitungkan kita itu adalah sebagai orang yang benar di dalam Kristus. Dan setiap orang percaya tanpa karya penebusan Kristus tidak mungkin bisa menjadi orang yang kudus. Dan pengudusan orang percaya selama di dunia ini sifatnya sekali lagi progresif. Semakin berkurang memang, tetapi dosa yang berkurang itu bukan berarti mengatakan dosa itu tidak ada. Keinginan untuk berdosa itu tidak ada. Nah, jadi kita bergumul dengan apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Bergumul dengan yang namanya natur atau sifat dosa kita. Dan itu yang kita gumulkan, itulah yang kita hadapi setiap hari sebagai orang Kristen. Natur atau sifat sebagai manusia yang sudah diperbaharui ya, tapi juga ada natur sifat orang berdosa di dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang Tuhan lakukan bagi kita. Sehingga kita memang tidak lagi dibelenggu dengan dosa. Ya, kita tidak diikat dengan kuasa dosa, tapi kita masih bergumul dengan natur atau sifat berdosa kita. Dan Tuhan kita bukanlah Tuhan yang sekedar bekerja setengah-setengah dalam kehidupan kita. Tapi pengudusannya itu adalah pengudusan yang ultimat ke depan ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan ketika kita nantinya mendapatkan tubuh kebangkitan tubuh itu. Dan kita hidup bersama dengan Dia di surga. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau begitu pengudusan progresif merupakan karya Allah yang memang memerlukan kerjasama orang percaya. Dan
kita Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang menyadari kita punya status baru. Tapi jangan lupa kita juga adalah orang-orang yang secara pasif berserah kepada Roh Kudus, tetapi secara aktif kita menaati firman-Nya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sadari bahwa yang namanya pengudusan itu adalah karunia dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Tapi jangan lupa, pengudusan juga adalah goal dari hidup kita orang percaya. Pengudusan bukan cuma sekedar gift, tapi pengudusan juga adalah goal dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari sama-sama kita mendisiplinkan diri kita untuk menjadi orang percaya yang menaati firman-Nya. Jangan kita berpikir begini, karena memang tidak bisa dikuduskan secara komplit, ya sudahlah, saya hidup suka-suka saya. Enggak apa-apa kok, kenapa? Karena saya orang dibenarkan. Saya sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan pernah kita berpikir demikian. Karena apa? Itu pemikiran yang sangat picik sekali. Ya, karena sudah dapat anugerah, kita sia-siakan itu. Jangan. Pakai hidup kita dengan benar berdasarkan firman-Nya. Karena kita hidup itu bukan untuk diri kita sendiri lagi. Tapi kita hidup hanya untuk Tuhan. Maka itulah saya mengajak kita untuk melihat bahwa pengudusan ini adalah sesuatu yang memang tidak pernah komplit selama hidup di dunia. Dan tidak ada alasan untuk bagi kita tidak berjuang dan tidak mendisiplinkan diri untuk dikuduskan semakin serupa dengan Kristus. Tidak ada alasan bagi kita untuk hidup nyaman di dalam dosa. Mari saya ajak kita untuk membacakan Roma 6 ayat 11-14 ini bersama-sama. Menjadi sebuah pemikiran yang jelas-jelas menyatakan kepada kita. Kita adalah anak Allah, karena itu hidup kita, anggota tubuh kita, semua dipakai untuk Allah. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Nah, jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pahami kebenaran ini. Walaupun pengudusan kita tidak komplit, kita masih bisa berdosa. Bukan berarti kita hidup suka-suka kita. Tapi mari kita serahkan diri kita di bawah pimpinan Roh Allah, dipakai untuk hidup bagi Allah. Yang menjadi perenungan kita di dalam akhir firman Tuhan ini adalah, apakah kita sekarang lebih menyerupai Kristus dibandingkan masa lalu? Nah, yang bisa menjawab ini adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Baik itu suami, istri kita, anak-anak kita, mereka yang bisa menilai apakah dari tahun demi tahun itu ada perubahan yang progresif, semakin maju, semakin serupa dengan Kristus atau tidak. Nah, jemaat Tuhan, itulah fungsinya komunitas. Kenapa kita beribadah bersama di tempat ini? Karena kita tahu kita bukan cuma sekedar menyembah Tuhan, tapi kita juga bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain menyembah Tuhan. Dan kita hidup bersama-sama untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan orang-orang yang bersama dengan kita itulah yang punya relasi dengan kita. Itulah yang kemudian mengingatkan kita, yang menegur kita, yang menyatakan akan kebenaran Allah. Bahkan juga yang meluruskan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, ini adalah satu hal yang tidak bisa kita lupakan di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Kenapa? Makanya jangan kita menjadi orang-orang Kristen yang pindah-pindah, ya, dan tidak menetap di dalam satu komunitas. Karena fungsi komunitas itu sangat penting, membantu kita menilai apakah pola pikir kita, hati kita, tindakan kita, perkataan kita serupa dengan Kristus. Nah, jemaat Tuhan, ini PR kita seumur hidup, ya.
sebagai orang Kristen? Apakah kita sudah semakin serupa dengan Kristus? Evelyn Waugh, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu adalah seorang penulis yang luar biasa berbakat. Tapi dia punya sesuatu yang lain. Apa? Tabiatnya itu sangat buruk dan jahat. Dan terkesan dia secara positif menikmati menimbulkan penderitaan dengan mengatakan hal-hal tajam dan melukai perasaan orang lain tanpa provokasi. Dia pernah diberi pertanyaan sulit oleh seorang wanita pemberani. Tuan Waugh, kata wanita itu, bagaimana Anda bisa berperilaku demikian dan tetap menjadi orang Kristen? Waugh menjawab wanita itu dengan kejujuran yang serius. Nyonya, mungkin saya sejahat yang Anda katakan. Tetapi percayalah kepada saya, kalau bukan karena agama saya, maksudnya imannya dia, saya akan nyaris tidak menjadi manusia. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari dari kisah nyata ini? Orang ini punya sisi lemah, memang kata-katanya pedas sekali ya. Bahkan kalau orang tidak kenal dia itu mungkin hatinya itu bisa tancap-tancap sama pisau, cerot gitu, beladi, berdarah-darah begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi dia paham gitu, dia kenal kelemahan dia tahu kelemahan dia. Tetapi bukan berarti dia berpuas diri dengan kelemahan dia. Ya sudahlah, terimalah saya apa adanya. Memang dari dahulu sekarang, jangan sampai selama-lamanya. Saya seperti itu. No, Bapak Ibu sekalian, tidak. Waugh tahu dia punya kelemahan. Tapi dia melihat, dia bisa merasakan, orang-orang lain merasakan. Ada perubahan sedikit demi sedikit terjadi dalam kehidupan dia. Walaupun mungkin slow, perlahan-lahan. Dan orang-orang lain mungkin merasakan, ini tidak ada perubahan kayaknya. Tapi dia sendiri mengalami ada perubahan progresif, pengudusan yang dia alami dalam kehidupannya. Karena kalau tidak terjadi pengudusan, dia katakan apa? Saya akan nyaris tidak menjadi manusia. Ngeri sekali. Nah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang dari tempat ini dengan satu kesadaran seperti yang dikatakan oleh John Murray, seorang pengajar di Princeton Theological Seminary, dan yang kemudian membantu mendirikan yang namanya Westminster Theological Seminary. Dia pernah berkata seperti ini, memang semakin dikuduskan orang itu, semakin dia serupa dengan gambaran juru selamatnya. Semakin dia harus mundur terhadap setiap kurangnya keserupaan dengan kekudusan Allah. Semakin dalam pemahamannya akan keagungan Allah. Semakin besar intensitas kasihnya kepada Allah. Semakin gigih kerinduannya untuk mencapai hadiah panggilan Allah yang tinggi di dalam Kristus Yesus. Semakin sadar akan beratnya dosa yang tersisa. Dan semakin pedih kebenciannya terhadap itu. Bukankah ini efek dalam diri semua umat Tuhan ketika mereka semakin dekat dengan penyingkapan kekudusan Tuhan? Dengan kata lain, kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, kalau orang semakin dekat dengan Tuhan, melihat kekudusan Tuhan, mengalami dan merasakannya, dia tidak akan pernah bisa tinggal diam dan hidup apa adanya. No. Dia akan tahu kelemahan dia seperti apa dan dia terus mau berubah walaupun itu sulit. Dia terus mau berubah walaupun itu tidak enak. Karena dia tahu itu yang Tuhan inginkan. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjawab pertanyaan dari tema pada hari ini. Kudus tanpa berdosa, mungkinkah? Apa jawab Bapak Ibu Saudara-saudari? Selama kita tinggal di dalam dunia ini, tanpa berdosa mungkin? Tidak mungkin. Kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi jangan pikir, oh kalau tidak mungkin ya sudah, hidup apa adanya aja, hidup seadanya saja. Tidak. Kita tidak mau sia-siakan anugerah Tuhan. Kita ini anak Tuhan, hidup seperti caranya Tuhan. Tapi kapan itu terjadi? Pada saat, kapan? Pada saat Tuhan datang yang kedua kali. Pada saat kita mengalami kematian. Dan pada saat kita ada di surga kelak. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Selama masih ada di dalam dunia ini, mari jalani pengudusan progresif itu. Kita dapat jatuh dalam dosa, tetapi dosa tidak berkuasa atas diri kita. Dan mari hidup sebagai anak Allah. Berjuang, jangan sengaja jatuh. Tapi berjuang untuk bangkit dan tidak jatuh lagi di lubang dan dosa yang sama. Mau Bapak Ibu Saudara-saudari? Mari berjuang Bapak Ibu sekalian.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau tahu kelemahan kami masing-masing. Engkau lebih tahu daripada pasangan kami sendiri, atau orang tua kami sendiri, atau anak kami sendiri, atau orang sahabat kami sendiri. Dan pada hari ini Tuhan, Engkau kembali berbicara kepada kami tentang yang namanya kekudusan. Bukan sesuatu yang common atau umum adanya. Kekudusan itu berasal dari Engkau karena Engkau Allah yang kudus. Dan kami yang sudah diselamatkan oleh Engkau di dalam karya-Mu Yesus Kristus. Kami adalah juga orang-orang kudus. Tapi kami tidak mau membiarkan kekudusan itu menjadi sesuatu yang murahan karena sikap hidup kami. Tuhan tolong kami, bentuk kata-kata kami, lidah kami, bentuk hati kami, pikiran kami, tindakan kami Tuhan. Dan ajar kami untuk punya hati yang mau diajar dan belajar, teachable heart itu di dalam hati kami. Karena kadang kami merasa nyaman dengan semua kelemahan-kelemahan kami dan berharap bahwa orang-orang di sekitar kami bisa menerima kelemahan kami dan ya sudah seperti itu saja. Dan kami percaya Engkau menerima kami apa adanya Tuhan, tetapi kami yakin juga Engkau tidak pernah membiarkan kami hidup seadanya. Bapa tolong kami untuk membiarkan Roh Allah mengubah kami. Firman-Mu yang hidup dan berkuasa itu mengubah kami. Komunitas orang percaya Tuhan pakai untuk mengubah kami menjadi semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk tidak nyaman dengan dosa kami, natur dosa kami yang masih ada dalam hidup kami. Bapa, tolong kami untuk menghargai karya-Mu yang luar biasa itu. Tidak menjadikan keselamatan itu sebagai hal yang murahan. Tapi kami mau berjuang di dalam anugerah Tuhan untuk dikuduskan senantiasa semakin serupa dengan Kristus. Sehingga perubahan kami, pertumbuhan rohani kami progresif, bukan regresif. Semakin maju, bukan semakin mundur di dalam anugerah-Mu. Bimbing kami Tuhan, siapapun kami di tempat ini, baik orang muda, anak-anak, maupun orang dewasa dan kaum lanjut. Terima kasih, bimbing kami Tuhan, bimbing kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita.